Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Jaisur Rahman, NPM 1921919228. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas belajar motorik, yang mana materi ini mengenai pengertian belajar gerak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Pengertian belajar gerak menurut Smith Amung Makmun 2045 bahwa belajar gerak merupakan rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerak. Gerak yang terampil dari batasan di atas dapat ditarik tiga hal penting, yaitu belajar merupakan proses yang di dalamnya terjadi pemberitahuan, latihan, atau pengalaman. Belajar tidak langsung teramati, perubahan yang terjadi permanen. Lahantok 6 1988 menjelaskan bahwa belajar gerak adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi biologis. Belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerak yang terampil dan benar. Jadi secara singkat, belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan gerak tubuh. Dengan uraian tersebut menjadi jelas bahwa dalam belajar gerak melibatkan unsur fisik, pikiran maupun emosi dan perasaan. Namun perlu menjadi catatan bahwa tujuan utama belajar gerak adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak, memahami gerak-gerak, keterampilan baik yang bersifat menirukan maupun yang diciptakan sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk konsepan gerak. Untuk keterampilan lokomotor, gerak lokomotor adalah gerak yang menyebabkan perpindahan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Gerakan tersebut biasanya diajarkan pada anak usia dini, yaitu saat latihan keterampilan gerak. Sebagai besar, anak-anak akan belajar berjalan pada usia sekitar 1 tahun dan berlari pada saat usia 2 tahun. Keterampilan gerak lokomotor biasanya berkembang dari hasil tingkat kematangan perkembangan tertentu. Namun, latihan secara rutin dan pengalaman juga memiliki peran penting untuk mencapai kecakapan lokomotor seseorang. Contoh dari gerak lokomotor yang pertama yaitu berjalan merupakan gerak tubuh untuk memindah tubuh dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Yang kedua yaitu berlari, adalah gerakan yang dilakukan seperti berjalan namun dengan tempo yang dipercepat. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan non-lokomotor biasanya diajarkan sebagai keterampilan yang mendukung anak untuk melakukan berbagai aktivitas dalam posisi tubuh, tetapi di tempat. Contohnya gerakan non-lokomotor adalah menggulur dan menekuk. Mengulur mempunyai pengertian merentangkan otot di antara sendi-sendi.
sepanjang dan seluruh mungkin. Tujuannya untuk kelenturan gerakan. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Nah, untuk gerakan manipulatif, keterampilan manipulatif dikategorikan atas dua macam, yaitu menerima dan mendorong. Contohnya yaitu seperti gerakan dari keterampilan manipulatif adalah memukul dan menendang. Untuk menendang sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan alat maupun tidak dengan alat. Biasanya anak kecil melakukan gerak memukul menggunakan tangan dan juga alat yang disesuaikan. Nah, untuk menendang merupakan keterampilan manipulatif yang menggunakan kaki untuk mendorong atau menggerakkan sebuah objek, baik itu bola ataupun yang lainnya. Untuk yang keempat yaitu keterampilan gerak khusus. Untuk keterampilan gerak khusus merupakan keterampilan melakukan gerak-gerak dasar secara efisien dan efektif. Nah, untuk gerakan khusus sebelumnya sampai pada gerakan ini maka telah berkali-kali gerakan dilakukan mengalami koreksi-koreksi gerakan dan perbaikan gerakan sehingga gerakan menjadi dipahami. Nah, untuk ranah gerakan, kata ranah adalah terjemahan dari kata domain yang diartikan bagian atau unsur. Gerakan tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Gerakan tubuh manusia biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Ditinjau dari sistem otot gerak dapat dibagi menjadi 3, yaitu fleksi. Untuk yang pertama, fleksi adalah gerakan kontraksi yang menyebabkan gerakan membengkok. Untuk yang kedua yaitu ekstansi. Ekstansi adalah gerakan yang meluruskan atau membentangkan yang berlawanan dengan fleksi. Untuk yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi merupakan gerakan berputar pada suatu sumbu. Untuk yang pertama yaitu gerakan refleksi adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan atau sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Untuk stimulus adalah rangsangan dari respon adalah tanggapan gerak refleks dilakukan secara spontan tanpa dipikir terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu gerakan dasar fundamental. Untuk gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak. Nah, untuk 3 kelompok gerak dasar fundamental. Untuk yang pertama, gerak lokomotor berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Gerak non-lokomotor yang berporos pada sumbu persendian tubuh tertentu. Gerak manipulatif, gerak manipulasi atau memainkan objek tertentu menggunakan kaki, tangan, atau tubuh lainnya. Nah, untuk yang ketiga, kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh organ indera. Menggunakan kemampuan ini, seseorang biasanya mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Untuk yang keempat, yaitu kemampuan fisik, merupakan kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, fleksibilitas, dan kelincahan. Untuk yang kelima yaitu gerak keterampilan
Gerak keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang melakukan koordinasi dan kontrol sebagai atau seluruh tubuh. Untuk yang keenam yaitu komunikasi non diskursif merupakan komunikasi melalui perilaku gerak tubuh yang bersifat komunikatif bisa dibedakan menjadi gerak ekspresif, gerak interpretif. Untuk gerak ekspresif merupakan gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menggelangkan kepala, menandakan tidak setuju. Untuk yang kedua yaitu merupakan gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Misalnya gerakan tari balet yang mengandung makna tertentu yang ingin disampaikan melalui penampilan gerakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya presentasikan melalui tugas TBM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.